Hai, welcome back to Nyai Speaking. Terima kasih sudah klik videonya Nyai. Hari ini Nyai akan membacakan general reading untuk kalian semua. Temanya adalah apa yang dia pikirkan atau rasakan tentang kamu. Jadi karena ini general reading, energinya itu banyak orang, sehingga bisa aja cocok ataupun tidak cocok buat kamu. Kamu ambil aja yang positif dan tinggalkan yang negatif. Oke, jadi di sini ada 3 kartu, pile 1, pile 2, dan pile 3. Silahkan kamu pilih dulu kartu-kartu tersebut sesuai dengan intuisi kamu. Oke, halo, pile nomor 1. Ini adalah kartu yang kamu pilih. Oke, kita lihat dulu pesannya apa. Di sini ada friendship. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Jadi di sini ada kartu friendship. Di sini tuh adalah, sorry ya. Jadi di sini kamu itu, dia itu merasa, bukan kamu, sorry. Jadi dia itu merasa kayak di hubungan pertemanan kalian ini, dia itu menyimpan rasa sama kamu. Jadi dia punya feel sama kamu, yang dia tuh juga udah berencana untuk mengungkapkan itu ke kamu. Jadi kayak dia mau nembak kamu gitu loh. Jadi memang kalian ini kalau misalnya Nyai lihat ya, kalian berdua ini sudah temenan sudah lama. Jadi kalian tuh teman baik banget gitu loh. Jadi kayak sebenarnya bukan yang kayak bestie gitu ya, tapi lebih kayak kalian tuh deket, kalian itu temenan sudah lama, dan dia itu menyimpan rasa sama kamu. Ya, di sini kan ada kata-katanya, kalian tuh berteman, tapi maksudnya kayak kehidupan cintamu sama dia itu nanti akan ada peningkatan gitu. Jadi kalau di sini friendship berarti kan suatu pertemanan. Jadi setelah ini mungkin akan ada relationship gitu. Jadi kamu mungkin bisa aja kayak punya hubungan sama dia gitu. Jadi dia ini suka sama kamu sudah lumayan lama, tapi dia belum ngomong sama kamu atau dia akan ngomong sama kamu. Tapi ya kembali lagi ke orangnya masing-masing ya, kembali ke dia apakah dia punya apa sih namanya? Punya keberanian buat berani ngungkapin itu ke kamu. Tapi kalau Nyai rasa sih dia punya ya, dia udah planning juga, dia udah planning mau ngomong sama kamu kalau emang dia suka sama kamu, dan Nyai rasa kamu juga ada feel sama dia. Bukan kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi kamu sendiri juga nyimpen feel, nyimpen perasaan sama dia, tapi memang kamu belum ngomong aja dan dia juga belum ngomong. Tapi nanti dia akan ngomong sama kamu kalau misalnya dia ada perasaan sama kamu. Oke. Okay? Di sini kalau misalnya Nyai bilang sih lebih kayak, kadang kan orang-orang merasa kalau misalnya udah berteman baik, udah temen deket gitu, kalau misalnya kayak pacaran gitu, takutnya pas putus jadi kayak nggak baik-baik lagi, nggak temenan lagi. Kebanyakan orang menghindari pacaran sama teman dekat gitu, karena mereka takut kalau misalnya nanti putus malah jadi musuh gitu loh. Tapi maksudnya kalau misalnya di sini, kalau memang itu jalan yang harus kamu dan dia lalui, ya jalani aja gitu. Maksudnya kalau misalnya kedepannya mau putus atau nggak putus kan kita memang nggak ada yang tahu kedepannya gimana, jalan hidupnya kita ke depan gimana kan emang nggak ada yang tahu. Jadi kalau menurut Nyai, kalau memang kamu suka sama orangnya juga dan suatu kali dia itu mengungkapkan perasaannya ke kamu dan kamu oke, kamu juga suka, it's okay, jalani aja gitu. Maksudnya terima aja gitu. Dia tuh ada feel sama kamu. Maksudnya juga kalau misalnya Nyai lihat sih, dia dia waktu pertemanan sama kamu pun dia orang yang baik kok gitu loh. Dia bukan temen yang toxic gitu, bukan. Jadi kayak dia memang, dia kelihatan banget kok dia jaga kamu, dia care sama kamu. Itu kelihatan banget, dan dia memang sudah berusaha nunjukin perasaannya dia lewat perbuatannya dia. Jadi misalnya nih dia gojekin kamu makanan gitu. Terus dia berusaha selalu ada buat kamu gitu. Dan kalau misalnya lihat sini sih sebenarnya kamu, kan kamu sama dia temenan udah lama. Tapi sebelum itu pun kamu sudah ada pasangan gitu loh. Dan tapi kalau dianya nggak ada, dia tetap single karena dia simpan perasaannya buat kamu gitu. Tapi kalau Nyai lihat kamunya sudah sempat pas pacaran sama orang lain gitu. Ya. Jadi kita tinggal tunggu aja tanggal mainnya kapan dia akan mengungkapkan perasaannya ke kamu. Cuma dia sayang kamu, dia pengen hubungan pertemanan ini tuh naik level gitulah. Ya. Sini pal nomor 1, semoga dia
berani mengungkapkan perasaannya, jadi ada titik terang gitu buat kamu. Dia tuh ngerasa kayak kamu itu, dia tuh cocok banget sama kamu gitu, dia ngerasanya kayak dia pengen jaga kamu terus habis itu dia pengen kayak selalu sama-sama kamu, dia pengen nemeni kamu kayak gitu. Jadi perasaannya dia ke kamu tuh dia lebih pengen kayak dia tuh pengen jaga kamu. Itu perasaannya kuat banget, dia pengen jaga kamu, dia pengen dia jadi orang yang selalu yang bisa seseorang yang bisa kamu andalin gitu. Susah banget ngomongnya. Jadi dia pengen dia jadi orang yang bisa kamu andalin, seseorang yang bisa kamu percaya kayak gitu. Jadi dia itu kayak ibarat kata tuh kayak ready gitu loh, ready kalau misalnya kamu butuh apapun, dia akan selalu berusaha untuk lakuin dan bantu kamu kayak gitu. Itu sih energinya dia. Which is good kan, maksudnya bagus kalau misalnya dia bisa seperti itu, dari temenan aja dia kayak gitu, harusnya harapannya ketika pacaran dia tetap jadi orang seperti itu atau jauh lebih baik lagi gitu. Karena kan secara udah ada hubungan gitu ya, pacaran gitu ya. Cuman dia memang sayang sama kamu sih ini. Dia cocok banget sama kamu, dia ngerasa kayak aku mau kamu gitu. Makanya dia berusaha uh, mencari waktu gitu ya, maksudnya memastikan lagi, memantapkan diri kapan dia mau mengungkapkan perasaannya ke kamu. Itu yang dia rasain sama kamu sekarang. Kamu yang tahu orangnya siapa. Oke. Okay? Terus di sini kita lihat kartu tarotnya. Pesan apa lagi tambahan yang perlu kamu dengar? File nomor 1. Sebentar, nyai doa dulu. Kita lihat ya. Bentar. Kita minta satu kartu lagi untuk file nomor 1. Pokoknya file nomor 1 kalau memang kamu ngerasa kamu nyaman sama dia, ya udah go ahead, jalan nih. Oke, file nomor 1. Oke, di sini itu kartunya ada King of Pentacles. Itu kalau misalnya kita lihat ya, jadi kayak bener-bener dia itu lagi bener-bener mikir. Jadi kalau di sini Nyai rasanya ya, ini kebanyakan sih energinya feminin di sini yang nonton di file nomor 1 yang milih kebanyakan energinya feminin. Uh, jadi dianya itu bisa jadi kebanyakan cowok ya. Jadi nggak menutup kemungkinan juga kalau energinya itu bisa energi uh, feminin yang lagi mikirin kamu gitu. Jadi semua kemungkinan bisa aja ya. Cuma di sini memang dia itu energinya lagi mikir banget, dia lagi bener-bener mempertimbangkan kayak kapan, bukan mempertimbangkan kayak aku suka atau enggak ya sama dia enggak, tapi dia itu mikir kayak kapan aku bisa ngomong sama dia, kapan aku bisa mengungkapkan perasaanku ke dia. Tapi dia juga ada pikiran kayak takut ditolak gitu. Dia takut ditolak. Jadi dia tuh kayak karena dia banyak mikir, dia mikir kayak kapan mau ngomongnya. Dia juga takut ditolak sehingga dia tuh kayak malah kayak orang tuh bingung sendiri gitu loh kayak aduh gimana ya cara ngomongnya kapan ya, tapi nanti kalau misalnya dia ternyata dia nggak suka sama aku gimana. Jadi dia bener-bener lagi mikir itu gitu kayak
Tapi di sisi lain dia juga merasa kayak kamu itu juga kasih lampu hijau sebenarnya. Jadi bukan cuma dia tok yang lampu hijau, tapi kamu pun juga memberikan respon yang positif sama dia walaupun nggak ada kata-kata kayak aku suka kamu kita jadian ya, belum ada kata-kata itu. Tapi dari kamu pun ke dia itu kayak kamu tuh juga nanti kan nyanyi bilang ya kamu juga ada feeling gitu loh. Cuma ini di sini memang energinya dia lagi kayak bingung kayak ragu banget gitu kayak kapan mau ngomongnya terus dia takut banget kalau kamu tolak gitu. Takut banget kalau misalnya ternyata cintanya itu bertepuk sebelah tangan gitu. Karena dari kalian berdua sendiri sama-sama nggak pernah ngomong kalau misalnya kayak aku suka kamu atau kayak apa tuh belum pernah gitu ya. Jadi di sini eh, tadi Nyai bilang ya maksudnya dia itu bener-bener orang yang pengen jadi orang yang selalu ada buat kamu, orang yang bisa jaga kamu, yang bisa take care of you, kayak pokoknya intinya kayak pengen jaga kamu terus, pengen sama-sama kamu terus. Jadi dia tuh kayak berusaha kayak ready terus gitu loh buat kamu. Kapanpun kamu butuh dia, dia akan berusaha kayak memenuhi itu gitu. Maksudnya dia akan berusaha untuk kayak ada buat kamu gitu. Jadi di sini memang kayak eh, kalau misalnya dilihat energinya ya, dia itu lebih nurut sama kamu gitu. Dia lebih lebih yang kayak kamu maunya apa, kamu sukanya apa, ya ayo contohnya misalnya eh, kamu ngajak dia kayak ayo nonton yuk atau kayak ayo nongkrong yuk di coffee shop mana gitu. Dia akan yang kayak oke ayo. Jadi dia tuh benar-benar menghargai setiap momen waktu yang bisa dia spend sama kamu, yang bisa dia eh, apa sih lewati lewati atau dia pokoknya kalau setiap kali sama kamu itu dia akan selalu kayak oke 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 gitu. Jadi dia akan berusaha mengusahakan untuk selalu ada buat kamu, selalu bisa. Itu energinya dia gitu. Jadi dia bener-bener yang kayak semua waktu yang ada kamunya itu berarti buat dia gitu. Cuma di sini memang kelihatan sih maksudnya kamu yang lebih dominan gitu. Jadi kayak dia itu lebih ngikutin kamu gitu, lebih kayak pokoknya kamu seneng dia oke, dia jalan gitu. Dan jarang-jarang banget ya, maksudnya zaman sekarang tuh ada cowok yang mau kayak gitu. Maksudnya kayak mau lebih nurutin ceweknya. Biasanya kan mereka lebih dominan kan. Kalau misalnya cowok tuh kan mereka cenderung lebih dominan, lebih kayak maunya didengerin, lebih maunya yang ngatur, yang ngambil keputusan gitu. Tapi kalau di sini energinya kamu yang lebih dominan. Jadi kayak dia akan lebih mendengarkan kamu gitu. Dia akan lebih ngikutin kamu, nurutin kamu. Jadi dia pokoknya sorry. Poinnya dia itu intinya kamu senengnya kayak gimana, dia ngikut aja gitu. Nice. Jadi dia ini kayak serius ya sama kamu. Jadi kayak dia bener-bener mau sama kamu sampai kayak kamu mau apapun dia oke. Kamu mau pergi mana? Oke. Aku tolong jemput dong gitu. Aku tolong jemput aku tolong jemput dong. Aku tolong anterin ke sini dong gitu. Dia kayak oke, 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 oke. Jadi dia itu kayak bener-bener selalu oke gitu buat kamu. Karena dia memang suka kamu gitu. Dia memang sayang sama kamu gitu. Kamu tunggu aja waktunya kapan. Karena kalau misalnya waktu itu kita nggak ada yang tahu ya, itu tunggu kesiapan dari masing-masing orangnya. Jadi kalau memang dia udah siap, dia udah yakin, dia udah bulat, ya dia akan ngomong ke kamu. Tapi pasti dia ngomong kok. Di sini sih ada gambarnya, ada yang vision yang keluar ke Nyai ya. Nanti dia itu akan datang ke rumah kamu. It's okay ya, maksudnya nggak masalah kalau mau dia naik mobil atau naik motor. Ini cuma Nyai lihatnya dia naik sepeda motor, dia di depan rumahmu, dia nyebut kamu ini kayak mau pergi tapi kayak kalian casual sih bajunya kayak santai gitu mungkin di momen itu dia mungkin akan ngomong sama kamu dia jemput kamu di depan rumah kalian nyanyi lihat dia pakai baju warna putih waktu nyebut kamu dia waktu mau ngomong sama kamu dia pakai bajunya warna putih ya sekarang kita lihat lagi pesan dari semesta tentang dia yang sedang memikirkan atau ya dia yang sedang memikirkan kamu apa yang dia pikirkan atau rasakan tentang kamu oke okay?
Oke. Di sini ada kartu I wish I could take back my words. Oke. Jadi di sini itu kayak berarti di sini ada tambahannya lebih kayak ya Nyai tangkep ya. Ada beberapa yang udah ngomong tapi ada yang ditolak juga soalnya. Jadi beberapa di pile nomor 1 itu ada yang dia ya itu sudah ngomong ke kamu, tapi kamu nggak terima gitu atau kamu nggak punya perasaan balik ke dia gitu. Jadi dia merasa kayak, aduh, seandainya aku bisa narik kata-kataku, maksudnya kata-katanya udah tak ucapin kayak aku suka sama kamu, kamu nggak pacaran sama aku gitu-gitu tuh dia berusaha kayak kalau bisa ditarik dia mau tarik lagi gitu karena mungkin dia malu ya, dia malu, dia ada kecewa juga, dia sedih gitu, maksudnya perasaannya tidak berbalas seperti itu ya. Oke, jadi di sini ini beberapa aja sih, nggak semua ya. Ada yang belum mengungkapkan. Tadinya yang bilang kan di depan kan di awal itu banyak yang belum mengungkapkan, tapi akan mengungkapkan. Tapi ada beberapa juga yang sudah mengungkapkan, tapi ditolak. Jadi dia merasa kayak, aduh, andai kata aku bisa muter balik waktu, aku nggak akan ngomong sama dia kalau misalnya tahu bakal ditolak. Masalahnya kan kita nggak akan tahu apa yang terjadi ke depan. Kita ditolak, diterima, kita sakit, kita sehat, kita kan nggak ada yang tahu, ya kan? It's okay, nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya memang seperti itu kan setidaknya dia udah mencoba, udah tahu jawabannya. Kalau emang enggak ya, ya berarti enggak. Kalau iya kan, ya suatu hal yang bagus, suatu hal yang baru yang bisa dia jalani dan kamu jalani, gitu ya. Oke, file nomor 1, readingannya sampai di sini aja. Intinya kamu siap-siap aja akan ada suatu hubungan dari pertemanan menjadi asmara. Oke, percintaan. Jadi kamu siap-siap aja kalau emang kamu suka, say yes, kalau enggak say no. Maksudnya nggak apa-apa gitu loh. Kamu nggak perlu memaksakan apa yang kamu emang nggak suka. Gitu. Oke, thank you so much file nomor 1 sudah nonton videonya Nyai sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman kalian. Bantu channelnya Nyai untuk berkembang. Nyai juga membuka personal reading. Nanti Nyai sematkan nomornya Nyai di description box. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, bisa, nggak apa-apa, nggak usah takut-takut, nggak usah malu-malu, tanya-tanya dulu, nanti Nyai akan jelaskan. Di sini Nyai doakan kamu selalu dijauhkan dari yang jahat dan didekatkan dengan hal yang baik. And see you in the next video. Bye. Hai, file nomor 2. Terima kasih sudah memilih kartu ini. Oke, file nomor 2 kita lihat kartunya tentang apa yang dia pikirkan atau rasakan untukmu. Gitu ya. Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. Oke, di sini kalau di sini Nyai lebih ngerasanya kayak kalian berdua itu dan dia itu merasa kayak kamu sama dia itu sama-sama orang yang kayak saling menyayangi satu sama lain gitu. Jadi ini dia merasa kayak intinya gini, gampangnya gini lah. Energimu sama energinya dia itu connect gitu. Jadi kalau misalnya kamunya lagi kacau, dia juga merasa kayak kacau semuanya gitu. Jadi dia merasa misalnya hari sekarang nih kamu lagi kayak kacau gitu. Jadi dia juga ngerasa energinya kacau gitu. Dia ngerasa kayak uring-uringan, jadi moody gitu. Tapi kalau misalnya kamu kayak happy, kamu semangat gitu ya, dia juga sama. Jadi intinya adalah energinya kalian berdua itu connect gitu. Jadi dia merasa, dia benar-benar bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Itu yang dia rasain sekarang. Jadi apapun yang sedang kamu rasakan sekarang, misalnya kamu lagi nggak mood, kamu lagi happy, kamu lagi kayak excited, apa-apa, itu kayak nular ke dia gitu loh. Dia merasa kayak dia ngikut energimu gitu. Bukan dia mau ikut-ikutan kamu ngapain, dia ngapain, kamu ngapain terus dia ikut-ikut ya, bukan. Tapi maksudnya di
di sini Nyai ngomongnya tentang energi. Jadi energi kalian itu connect. Ya, kamu sama dia itu energinya connect. Jadi kamu juga harus berhati-hati. Kalau misalnya energimu kacau, otomatis dia juga akan kacau gitu. Karena itu energinya connect kalian itu. Jadi kalau misalnya kamu bisa maintain energimu, kamu bisa tenang, kamu bisa kontrol gitu. Semua ya akan baik-baik aja gitu. Tapi kalau misalnya kamu sendiri, contoh nih, kamu nggak suka, contoh ya, kamu nggak suka dia ngabarin lama gitu. Kamu nggak suka kalau misalnya dia kayak nggak balas chatmu lama gitu. Tapi kamu sendiri ada poin di mana kamu juga seperti itu gitu loh. Tapi kamu nggak mau dia kayak gitu. Jadi intinya adalah dalam hubungannya kalian itu, kalau kamu nggak suka dia ngapain, kamu juga jangan gitu gitu. Jadi kamu jangan seolah-olah kamu cuma menyalahkan dia aja gitu. Dia pun bingung kayak, loh, kalau misalnya kamu yang kayak gitu boleh, tapi kalau misalnya aku yang kayak gitu, kok kamu marah kayak gitu. Jadi energinya tuh dia tuh merasa kayak gitu. Dia merasa kayak eh, serba salah gitu. Dia merasa kayak kalau dia kayak gitu kamu marah, tapi kalau kamu kayak gitu dia nggak boleh marah. Nah, kayak gitu. Jadi kamu harus hati-hati juga ya, apa yang kamu tunjukkan ke dia, apa yang kamu lakukan ke dia, itu otomatis dia juga akan seperti itu gitu loh. Kayak dia tipe bukan bukan dengan sengaja dia mau bales ya. Dia mau bales kamu, contoh nih kamu balas chat lama, dia juga nanti tak bales, aku kok balas chat lama, atau kayak kamu telepon dia telepon kamu tapi kamu nggak angkat-angkat, nanti suatu kali dia balas juga. Jadi dia bukan mau bales, tapi otomatis dia juga kayak melihat apa yang kamu lakukan gitu. Jadi kayak ibarat tuh kayak karma gitu loh. Dia dengan tidak sadar melakukan itu, tapi dia melakukan itu sehingga itu buat kamu nggak suka. Tapi di sisi lain kamu sendiri kan nggak suka digituin, tapi kamu gituin dia gitu. Jadi hal nomor dua, kamu harus lebih sadar-sadar diri ya. Kamu refleksi diri gitu. Kalau misalnya kamu nggak suka dia ngapain, coba kamu lihat ke dirimu sendiri. Kamu kayak gitu juga nggak sama dia? Kamu melakukan hal yang kamu nggak suka nggak gitu loh ke dia? Jadi di situ kamu juga harus sama-sama mau ini, hal nomor dua, kamu harus mau tahu juga gitu. Kamu jangan cuma mau menuntut, tapi kamu nggak mau tahu perasaannya dia kayak gimana gitu. Jadi kamu juga harus sama-sama lah, kayak karena apa yang kamu keluarkan, apa yang kamu tunjukkan ke dia itu otomatis eh, dia juga akan melakukan yang sama. Jadi kayak nular gitu loh, otomatis tuh nular gitu. Jadi kamu merasa kok dia gitu sama aku, sedangkan dia juga merasa kayak kok hal nomor dua kayak gitu ya sama aku gitu. Jadi merasa kayak saling tuduh-tuduhan gitu, kayak kenapa dia kayak gini, kenapa dia kayak gitu gitu. Jadi dari kamu sendiri kamu harus lebih perhatikan perilakumu, energimu ke dia gimana gitu. Kalau misalnya kamu nggak suka dia kayak nggak melakukan apa, kamu nggak suka nih dia ngelakuin A, ya kamu jangan ngelakuin A juga gitu ke dia. Jadi biar sama-sama enak. Oke, hal nomor dua, dia sekarang lagi ngerasa gitu, kayak ngerasa kamu kalau mau ngapain boleh, tapi kalau dia mau kayak gitu juga, kamu nggak boleh gitu. Sesimpel balas chat ya. Jadi kalau misalnya kamu balasnya lama, dia nggak boleh marah, tapi kalau dia balasnya lama, kamu uh langsung ngereok gitu. Jadi harus sama-sama ya, hal nomor dua, nggak bisa kamu memberikan energi apa, terus kamu meminta energi yang seperti apa kembali ke kamu. Jadi energi yang kamu keluarkan ya akan kembali ke kamu seperti itu. Kita sekarang lihat kartu tarotnya untuk hal nomor dua. Ini doa bentar. Kita lihat ya. Tarotnya untuk pal nomor 2. Pesan apa yang perlu, ya tadi terbuka tapi dia tertutup. Kita lihat apa yang dia rasakan atau pikirkan untuk kamu, pal nomor 2. Oke, Nyai akan ambil 2 kartu lagi untuk pal nomor 2. Satu kartu lagi untuk pal nomor 2. Sebentar, sorry ya. Kok licin banget kartunya.
ya. Oke. Oke, file nomor 2. Di sini dia merasa kayak kamu tuh ada anehnya gitu loh. Jadi dia ngerasa kamu tuh kayak kamu tuh orangnya sulit ditebak. Kamu itu kayak dia kadang tuh kayak nggak paham sama cara pikirmu gitu. Kamu nih kok aneh gitu. Maksudnya aneh itu kayak kamu semau-maumu, tapi ketika dia bereaksi, kamu marah. Gitu. Jadi dia sendiri itu ya bingung, dia lagi mencerna harus gimana sama kamu. Di sini energinya dia sih ada energi lelah ya, file nomor 2. Jadi dia ada rasa kayak capek gitu sama kamu. Yang ngerasa kayak dia nggak tahu lagi harus kayak gimana sama kamu, nggak tahu harus menghadapi kamu tuh kayak gimana tuh dia bingung gitu. Dan kamu sendiri juga kayak merasa kayak dia kok berubah ya sama aku, dia kok kayak kayak nggak peduli ya sama aku, dia kok kayak juga sekarang sama aku cuek ya kayak gitu. Kamu juga ada ngerasa kayak gitu. Jadi makanya tadinya kan bilang sama kamu, apa yang kamu keluarkan, apa yang kamu lakukan itu akan kembali ke kamu gitu loh. Jadi kamu sendiri makanya diminta untuk hati-hati juga. Jadi kalau misalnya kamu melakukan apa gitu, kamu coba pikir lagi. Kalau kamu digituin, kamu suka nggak? Kamu marah nggak? Oh, kalau kamu marah, jadi jangan lakuin itu. Tapi kalau misalnya nih, aku suka diperhatiin, kamu perhatiin dia, jadi dia akan melakukan itu balik ke kamu kok. Kamu nggak usah takut gitu. Di sini padahal kalau misalnya sebenarnya kalian berdua itu sebenarnya itu cocok. Cuma kayak mungkin mungkin kalau Nyai bilang ya di sini ada lack of communication. Jadi ada komunikasi yang ter apa sih terputus gitu. Jadi ada kayak komunikasi yang nggak lancar kamu sama dia itu, sehingga kalian seringkali salah paham. Kalian seringkali maksudmu A, dia nangkepnya D gitu. Karena komunikasinya kurang jelas, mungkin kamu ngomongnya kurang jelas. Dan atau dia pun ngomong ke kamu kurang jelas, jadi kamu nangkepnya bisa salah-salah gitu loh. Jadi di sini uh, padahal kalian berdua itu sebenarnya energinya tuh cocok gitu. Kalian berdua tuh kayak cocok sebenarnya. Jadi kayak dia tuh bisa merasakan bener-bener bisa merasakan apa yang kamu rasakan gitu. Jadi kayak energinya kalian itu energi kamu sama dia itu bisa menular satu sama lain gitu. Kamu bisa tertular energinya dia juga bisa tertular energimu. Jadi di sini kalau misalnya yang bilang ya, jadi kalau di sini sih kuncinya sebenarnya lebih ke komunikasi. Jadi di sini diminta untuk kamu sama dia bisa sama-sama mengkomunikasikan dengan baik. Jadi semisalnya nih kamu nggak suka dia ngapain, kamu ngomong, atau dia juga nggak suka kamu ngapain, dia harus ngomong gitu. Jadi jangan sampai jangan sampai kalian udah nggak mau ngomong akhirnya jadi asing gitu. Jadi kalau misalnya jadi asing kan hubungannya pasti kandas gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian masih mau sama-sama mempertahankan hubungan ini ya harus komunikasikan yang jelas gitu. Di sini sih Kak apa ya? Kamu lagi-lagi ya di sini kamu memang lebih dominan sih. Kamu memang lebih dominan energinya daripada dia. Jadi kayak makanya kenapa dia bisa ketular sama energimu gitu karena kamu memang lebih dominan daripada dia. Jadi dia itu lebih kayak ngikut ngikut kamu kayak apa, kamu mau apa ya oke lah gitu kayak eh, kamu pengen makan A, ya udah ayo makan A gitu. Cuma maksudnya ada beberapa hal kalau misalnya di sini di file nomor 2 itu lebih ke ada perilaku-perilaku yang dia rasa tuh dia nggak suka kamu kayak gitu loh. Dia nggak suka kamu lakuin itu, tapi kamu kayak nggak peduli gitu. Kamu ngerasa kayak ya aku maunya kayak gitu, aku sukanya kayak gitu. Kayak aku mau pergi sama teman-temanku gitu. Walaupun dia bilang kayak aku pengen pergi sama kamu, tapi kamu bilang kayak nggak bisa, aku mau pergi sama teman-temanku. Nah itu kalau misalnya dibalik pasti kamu nggak suka kan, pasti kamu marah kan, kamu merasa disisihkan seperti itu. Nah dia lagi ngerasa kayak dia nggak paham kamu tuh pola pikirnya tuh kayak gimana gitu. Jadi dia memang ada energinya, dia tuh ngerasa lelah gitu. Di sini memang kamu diminta kamu sama dia untuk mengkomunikasikan dengan baik,
komunikasi yang jelas, maunya gimana, biar sama-sama enak kayak gimana, karena kembali lagi Nyai ingatkan energimu sama dia itu saling menularkan gitu. Jadi energinya itu tertular gitu. Jadi hati-hati ya file nomor 2 di sini kamu kontrol energimu, jangan sampai kamu nggak suka dia kayak gitu tapi kamu sendiri kayak gitu. Itu. Jadi intinya jangan melakukan apa yang kamu nggak suka diperlakukan seperti itu. Ya. Jadi lakukan apa yang kamu lakukanlah ke orang itu sesuai dengan apa yang kamu pengen diperlakukan seperti apa. Gimana sih ngomongnya? Ya gitulah intinya. Jadi intinya kamu perlakukanlah orang sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Ya, itu. Oke, file nomor 2. Nggak terlalu banyak sih pesannya untuk file nomor 2 tentang dia itu lagi ngerasa apa. Intinya dia lagi rasa capek sama kamu karena kamu tuh unik ya, ada anehnya gitu. Jadi dia ngerasa kayak dia bingung. Kamu nih maunya kayak gimana? Maunya di treat, mau diajak omong pakai cara gimana biar ngerti, biar sama-sama enak gitu. Jadi file nomor 2 hati-hati. Jadi kamu jangan memperlakukan orang semau-maumu, karena kalau kamu digituin kan kamu juga nggak mau kan. Jadi ya dia lagi ngerasa kayak gitu, kamu lagi semau-maunya kamu gitu, kamu seenak-enakmu gitu, pokoknya kamu suka kamu lakuin gitu, kamu nggak peduli dia mau kayak gimana, pokoknya aku suka aku lakuin gitu. Jadi hati-hati ya. Sekarang kita lihat pesan tambahannya untuk file nomor 2. Kalau misalnya file nomor 2 misalnya pengen apa, aku pengennya ini gitu, aku lagi pengennya ini gitu, kamu komunikasiin gitu kan, kamu bisa ngomong, kamu bisa komunikasi kan, kamu ngomong aku lagi pengen makan A nih, ya semuanya kembali ke dia mau makan juga apa enggak gitu. Tapi kamu jangan ngerasa kayak misalnya si A, dia ngomong aku pengen makan ini gitu, tapi kamu nggak pengen, terus kamu kayak yaudah kamu makan aja, aku mau pergi makan sama temanku. Jangan kayak gitu, kamu ngomong aja kayak tapi aku lagi lebih pengen ini sih, gimana menurutmu. Dia tipe yang kayak dia akan lebih nurutin kamu kok, percayalah. Oke, di sini ada pesannya, pesan tambahan untuk kamu file nomor 2 tentang apa yang dia rasakan atau pikirkan untukmu. Di sini ada kata-kata I want to feel that way again. Jadi ya tadi kan Nyai bilang ya, maksudnya dia itu dia itu sayang sama kamu, tapi dia tuh lagi bingung aja gitu. Kamu kok aneh gitu loh sekarang. Kamu tuh mau apa gitu loh. Makanya dia kadang merasa kayak kan karena kalian masih bersama ya ini ya, kalian nggak putus. Jadi dia merasa kayak dia pengen merasakan spark lagi yang misalnya dulu kamu sama dia kayak gimana lah, dia pengen banget merasakan hal-hal manis itu lagi sama kamu, komunikasi yang jelas, komunikasi yang lancar, hubungan yang lebih fun, lebih kayak happy, itu dia pengen banget rasain itu. Jadi sekarang kamu lebih kayak kamu merasa kayak pokoknya aku, jadi kayak kamu agak ego centered gitu ya, file nomor 2. Nah dia merasa kayak oh, dia pengen banget merasakan lagi getaran-getaran itu lagi lah gitu sama kamu, kayak seneng-seneng lagi sama kamu, nggak banyak bertengkar, nggak banyak menebak-nebak apa yang kamu rasakan atau yang kamu pikirkan gitu. Jadi dia merindukan momen-momen di mana kalian itu komunikasinya masih lancar, masih bagus gitu. Jadi dia kangen momen itu, sehingga yang dia rasakan adalah dia ingin merasakan perasaan itu, perasaan yang dulu pernah ada di antara kalian gitu. Kayak komunikasi yang jelas, terus kamu juga nggak lebih egois gitu ya. Itu yang dia rasakan sekarang untuk kamu file nomor 2. Oke, pesannya untuk file nomor 2 sampai sini aja. Terima kasih sudah like videonya Nyai. Sekali lagi Nyai ingatkan ya, komunikasikan dengan baik file nomor 2. Kalau kamu memang masih mau sama hubungan ini, komunikasikan dengan baik, perbaiki gitu. Oke, jadi terima kasih sudah nonton videonya Nyai, file nomor 2. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat buat kamu. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman kalian. Bantu Nyai untuk bisa berkembang. Nyai juga membuka untuk personal reading. Nanti WA-nya Nyai taruh di description box. Tanya-tanya dulu nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak usah malu, nanti Nyai jelaskan.
Nanti Nyai akan jelaskan gimana prosesnya. Jadi Nyai doakan semoga kamu selalu dijauhkan dari yang jahat dan didekatkan dengan hal yang baik. And see you again. Bye. Hai, PAL nomor 3. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, sekarang kita akan lihat apa yang dia rasakan atau pikirkan tentang kamu. Ya, PAL nomor 3 ini kartu yang kamu pilih. Di sini kartunya ada kata-kata power. You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or walk away at any time. Jadi, oke. Gambarnya di sini juga kamu lihat ya. Seperti terikat gitu ya. Dia merasa kayak kamu ini terlalu take control of everything. Kamu mengontrol semuanya, yang semua tentang dia itu kamu kontrol. Jadi dia lagi ngerasa kayak kamu ini terlalu kontrol gitu. Kamu 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 selalu pengennya didengerin gitu. Jadi dia merasa kayak apakah aku harus pergi aja, apakah ini harus berakhir kayak gitu ya. Sebenarnya dia tahu juga, misalnya kayak dia merasa kayak sudah, dia ini energinya Nyai rasain ya, dia ada beberapa kali sudah mau menyerah sama kamu. Jadi dia udah mau kayak selesai sama kamu, dia mau menyerah di hubungan kalian ini karena merasa kayak dia nggak punya suara sama kamu. Dia merasa kayak kamu yang pegang kendali sepenuhnya. Rasanya tuh buat dia tuh sampai sesek gitu loh. Buat dia tuh sesak rasanya karena kamu tuh kayak giniin dia banget gitu. Jadi dia tuh kayak nggak punya kekuatan, dia nggak punya apa ya, pilihan gitu. Semua pilihannya dia itu kamu kayak nggak usah, kamu kayak anggap pilihannya dia atau suaranya dia itu, pemikirannya dia itu nggak penting kayak gitu. Jadi dia lagi ngerasa kayak apakah aku harus berhenti gitu dari hubungan ini. Dia lagi mempertimbangkan itu banget sih, PAL nomor 3. Apakah harus berhenti dari hubungan ini gitu, karena uh, dia merasa kayak kamu itu nggak bisa diajak omong gitu. Nah, untuk PAL nomor 3, jangan kayak gitu ya. Jadi boleh kita tuh apa ya, kita ngontrol sesuatu tuh boleh, tapi kita harus tahu apa yang bisa kita kontrol dan apa yang kita nggak bisa kontrol. Apapun yang bisa kita kontrol pun itu tuh juga ada batasannya. Kita ngontrol sesuatu itu nggak bisa semena-mena terserah aku, pokoknya aku maunya kayak gimana, aku mau pegang ini erat-erat, terserah aku, sesuka-suka aku, nggak bisa kayak gitu juga gitu. Jadi kalau misalnya kamu dalam hubungan kan dua orang, ada dua kepala, ada dua otak, ada dua hati. Nggak bisa kalau cuma satu kepala, satu otak, satu hati aja yang selalu dengerin gitu. Terus yang ini ngapain gitu? Dia ngapain gitu loh? Dia apa dia batu? Apakah dia boneka? Kan enggak. Dia kan juga punya otak, dia punya perasaan, dia punya suaranya dia sendiri, dia punya pemikirannya dia sendiri. Jadi kayak kalau nomor 3 jangan terlalu kayak gitu, karena dia merasa kayak terlalu sesek sama kamu itu, nggak bisa gerak, nggak bisa berbicara, suaranya dia itu nggak terdengar gitu buat kamu ya. Kalau nomor 3, um, atau kalau misalnya apa ya, kamu merasa contoh nih, oke, okay, iya Nyai, aku kayak gitu karena dia itu nggak bisa diomongi orangnya, dia itu orangnya tuh harus di apa ya, didikte, harus diatur, harus diarahkan gitu. Ya nggak apa-apa gitu loh, kamu mengarahkan, kamu ibarat kata tuh kamu yang megang kendali itu nggak apa-apa, tapi jangan kebablasan, jangan kelewatan ya. Kamu harus tahu porsimu di mana gitu. Jadi jangan sampai kamu merasa karena kamu mau dia maju, akhirnya kamu membuat dia merasa kayak dia itu terkekang gitu, kayak dia terlalu kamu kontrol gitu semuanya. Jadi nggak bisa kayak gitu. Kita nggak bisa, contoh ya, kamu pengen dia maju, tapi dia sendiri udah kamu kontrol, udah kamu kekang, udah kamu kayak, kamu ibarat kata kita ngomong, kita pecut ya. Pecut tuh kayak kuda dicambuk tuh loh. Nah, kamu cambuk dia, tapi dia juga nggak maju, dia diam di tempat, dia nggak ngerti dia maunya apa, dia kayak bingung sendiri gitu ya. Ya berarti memang kamu harus tahu bahwa ya memang bukan di situ kapasitasnya dia gitu loh. Semakin kamu
apa ya, kamu pegang dia erat-erat, semakin akan membunuh dia gitu. Jadi nggak bisa, kalau misalnya kayak cara pikirmu sama cara pikirnya dia itu sudah nggak sejalan, dia nggak bisa menerima atau nggak bisa memahami visi yang baik, maksudnya untuk kalian tuh kedepannya gini 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 ini, kamu punya visi itu, tapi dia tidak bisa menerima visi itu dan tidak bisa menjalankan, ya udah berarti memang kapasitasnya dia tidak di situ gitu. Jangan kamu terlalu paksa, nanti dia merasa kayak kamu itu control freak gitu loh. Jadi jangan ya, nomor 3. Sekarang kita lihat pesan tambahan untuk nomor 3. Nah, doa dulu bentar. Kita ambil 2 kartu lagi untuk pile nomor 3. Sampai dia terlalu keluarnya terlalu banyak. Karena ini general reading, Nyai nggak baca kartu terbalik ya. Kita ambil 2 kartu. Oke, pile nomor 3. Ya, jadi benar memang dia itu merasa seperti terpenjara. Dia merasa terlalu banyak ini sih, apa sih, kayak pagar itu, kayak pagarnya itu tinggi gitu, sampai dia tuh kayak nggak ngerti kalau mau keluar itu lewat mana, gimana cara keluar, mau manjat pagar. Padahal sebenarnya kalau kita mau keluar pagar ya tinggal dibuka slot apa pagarnya, terus kita dorong atau kita tarik atau kita apain pagarnya, terus kita keluar. Harusnya kan seperti itu, tapi dia merasa kayak orang tuh stuck gitu loh energinya dia tuh. Dia kayak mau pergi, tapi dia tuh banyak banyak pertimbangan gitu. Dia menimbang banyak hal kayak gitu. Di sisi lain dia sayang kamu, tapi di sisi lain dia juga lelah sama hubungan ini. Dia lelah sama kamu yang kayak selalu mengontrol semuanya, selalu kamu dikte dia, kayak dia nggak boleh mengutarakan atau menyampaikan apa yang ada di pikirannya dia atau apa yang dia rasakan gitu. Kamu merasa kayak feelingnya dia itu nggak valid. Yang valid cuma feelingmu aja gitu. Jadi di sini dia merasa kayak dia itu sendiri gitu dalam hubungan ini. Dia merasa dia sendiri gitu, dia nggak merasa kayak hubungannya pada umumnya itu kayak ada komunikasi dua arah gitu. Jadi di sini dia merasa kayak dia lebih sendiri, dia itu kayak ngerasa bingung mau ngapa-ngapain, bingung mau pergi, mau putus gitu ya, ibaratnya mau putus sama kamu tapi dia sayang, tapi kalau nggak putus dia merasa kayak dia mau mati gitu. Dia rasa kayak dia nggak bisa juga di hubungan seperti ini gitu. Dia ngerasa dia udah capek sama kamu, dia ngerasa hubungan ini kok kayak gini gitu, kok rasanya kok kayak dia nggak pernah didengerin, dia nggak pernah apa ya, dia itu kayak nggak pernah eksis gitu loh. Rasanya eksis tuh kayak nggak pernah ada gitu, kayak seolah-olah pokoknya kamu, semua keputusan di kamu, semua suara yang didengar adalah suaramu aja gitu. Pemikirannya dia, perasaannya dia itu kayak kamu ngerasa kayak enggak, yang bener itu aku. Jadi energi nomor 3, pal nomor 3 tuh kayak kenceng banget ya kalian itu yang milih pal nomor 3. Energi kalian tuh memang kalian juga dominan gitu ya. Jadi kalau dari tadi ya pal 1, pal 2 dan pal 3 ini orang-orang yang memilih pal 1 dan pal 2 dan pal 3 yang sudah tadi Nyai bacakan 1 2 ya, sekarang kan 3. Itu energinya memang energi orang-orang dominan gitu. Jadi pasangan kalian tuh merasa kayak
nggak punya power gitu, merasa kayak kalah hawa lah ibaratnya kita bilang, ya. Jadi di sini rasanya tuh kayak dia merasa dia sendirian gitu. Ya kembali lagi ya, kalau misalnya energi itu kan kayak setiap orang kan beda-beda ya energinya, ada yang dominan, ada yang biasa aja gitu, ada yang lebih kayak ekor gitu ya, ibaratnya ngikut aja, pasangannya mau apa aku ikut aja. Ada juga yang seperti itu, ada yang emang energinya yang pengambilan keputusan terbesar di dia itu, ada yang energinya seperti itu. Nah kalau di pile nomor 3, energimu ini lebih ke kamu memang kayak merasa pokoknya aku yang ngambil keputusan, sudah kamu pokoknya ikut aja, pasti keputusan yang aku buat untuk kita itu pasti yang terbaik gitu. Jadi pile nomor 3 tuh kalian tuh orang-orang yang seperti itu gitu. Jadi di sini Nyai juga ngerasa kayak kasihan pasangan kamu, dia merasa kayak bener-bener kayak sendiri, dia tuh kayak sayang kamu, tapi dia juga capek sama kamu, tapi mau putus kok ya dia kayak, ya kembali lagi karena apa? Dia sayang sama kamu gitu. Jadi untuk pala nomor 3 tolong diperhatikan lagi ya. Jangan sampai semua yang sudah kalian bangun selama ini, yang sudah kamu sama dia jalani itu kayak jadi sia-sia gitu, karena apa sih? Kamu tuh keras gitu loh orangnya gitu. Jadi jangan karena kamu tuh otakmu sendiri yang kayak keras, kamu egomu tinggi gitu, akhirnya kamu menghancurkan semuanya gitu. Oke? Di sini dia bener-bener kayak orang tuh hilang arah. Kalau nomor 3, dia nggak tahu mau ngapain sama kamu. Dia banyak banget pikirannya, dia mau pergi tapi dia sayang, padahal dia tahu dia bisa aja pergi gitu. Dia sudah beberapa kali berpikiran mau putus sama kamu gitu. Dia sudah mempertimbangkan kayak udah selesai aja gitu, kayak dia soalnya ngerasa dia udah nggak kuat sama kamu gitu ya. Pak nomor 3, sekarang kita lihat pesan tambahannya. Sorry, oh sudah keluar. Oke, Pak nomor 3, sorry. Di sini kartunya ada I want to tell you how I feel. Jadi di sini ya kan, apa yang tadinya Nyai bilang, dia itu pengen didengar, dia pengen terlihat, dia pengen terdengar, dan dia pengen terlihat sama kamu gitu. Di nomor 3 ini, di pile nomor 3, Nyai bener-bener bisa ngerasain energi dia itu kayak sedih pol gitu. Somehow ada apa ya, rasanya Nyai sampai kayak mau, kayak orang tuh kayak mau nangis gitu loh rasanya. Rasa sedihnya itu sampai ke sini gitu, kayak dia bener-bener ngerasa kayak aku sayang kamu, tapi please, maksudnya nggak bisa kalau misalnya kita menjalani hubungan tuh kayak gini gitu. Jadi kayak dia pengen kamu tuh tahu gitu loh, apa sih yang sebenarnya sama dia rasakan dan dia pikirkan gitu loh. Kamu kamu boleh mengarahkan tuh, boleh banget pil nomor 3. Mungkin dia ada beberapa hal yang mungkin dia nggak ngerti harus gimana, itu kamu boleh arahkan gitu. Tapi kamu tidak boleh mengekang, kamu tidak boleh mengambil suaranya gitu. Jadi kamu harus tahu bahwa perasaannya dia tuh juga valid, pemikirannya dia tuh valid gitu loh. Jadi jangan kamu merasa bahwa cuma kamu pemikiranmu dan perasaanmu yang benar gitu. Makanya di sini dia bilang dia pengen banget ngomong apa yang dia rasain gitu ke kamu. Selama ini dia ngerasa apa sih? Dia pengen banget ngomong itu sama kamu, tapi dia tahu kalau dia ngomong kayak gitu juga akan percuma ke kamu. Kamu kamu kan kayak nanti akan ngomong, aduh itu loh demi kebaikannya kita. Aku kayak gini kan demi kebaikannya kita. Kamu lo nggak tahu soalnya mau ngapain kan, makanya tak kasih tahu gitu loh. Nah, dia merasa percuma gitu. Cuman maksudnya bener-bener di dalam dirinya dia bener-bener pengen menyampaikan apa yang dia rasakan gitu.
yang dia rasakan, dia pikirkan, dia pengen ngomong itu ke kamu selama ini dia ngerasanya apa gitu. Jadi untuk pal nomor 3, please jangan terlalu mengontrol, jangan terlalu egois. Semua manusia itu pikiran dan perasaannya itu valid. Pikiran dan perasaanmu juga valid. Pikiran dan perasaannya dia juga valid. Makanya kenapa kalau misalnya dalam hubungan itu kan 2 orang, ya kan? Makanya kenapa harus 2 arah gitu, nggak bisa kalau cuma satu aja gitu. Kecuali kamu lagi jadi pembicara, itu pun ada sesi tanya jawab kan gitu loh. Jadi kamu coba kasih dia kesempatan untuk dia bisa ngomong apa yang dia rasain dan dia pikirin selama ini ke kamu. Coba deh gitu. Nggak apa-apa kok, maksudnya kadang tuh sesuatu hal kamu nggak perlu mengontrol semua hal dan semua hal harus terjadi sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan atau kamu planningkan gitu, apa yang kamu rencanakan gitu. Nggak apa-apa juga gitu, sesekali kayak misalnya itu nggak terjadi sesuai dengan yang kamu bayangkan gitu tuh nggak apa-apa gitu loh. Jadi kamu jangan merasa kayak nggak mau ngasih dia kesempatan karena kamu takut hal-hal yang sudah kamu rencanakan tuh nggak berjalan sesuai dengan apa yang kamu pikirkan gitu. Kasih dia waktu, kasih dia ruang, kasih dia kesempatan buat bisa ngomong sama kamu tentang apa yang dia rasakan dan dia pikirkan. Oke? Okay? Kalau nomor 3, Nyai percaya kamu pasti bisa jadi orang lebih baik. Jadi di hubungan ini nggak semua tentang kamu. Ya, kamu harus tahu bahwa ada suara orang lain yang perlu juga didengerin gitu. Ada perasaan orang lain yang perlu kamu juga tahu dan kamu harus jaga. Gitu ya, Pak nomor 3. Oke. Okay. Bacaan untuk nomor 3 sampai di sini aja. Terima kasih sudah nonton videonya Nyai sampai selesai. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share ke teman-teman kalian. Bantu channelnya Nyai untuk bisa berkembang. Nyai juga membuka untuk personal reading. Nanti Nyai sematkan nomornya Nyai di bawah ya. Semoga bacaan ini bisa membantu dan bermanfaat buat kamu. Ambil yang positif dan tinggalkan yang negatif. Semoga kamu selalu dijauhkan dari yang jahat dan ditekankan dengan hal yang baik. Terima kasih Pak nomor 3 and see you in the next video. Bye.